wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Mahiro dengan NIM C1C0251119 dengan prodi akuntansi kelas R13. Di sini saya akan mengulang penjelasan materi fungsi dengan mata kuliah Matematika Ekonomi dan Bisnis. Di sini fungsi merupakan suatu bentuk bilangan matematis yang menyatakan hubungan ketergantungan antara variabel lain dengan satu variabel lainnya. Nah, fungsi ini terdapat 3 macam unsur. Yang pertama, variabel. Apa sih itu variabel? Variabel adalah unsur pembentukan fungsi yang memenuhi faktor-faktor dengan melambangkan huruf lain. Nah, variabel ini terdapat 2 macam, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Yang kedua ada konstanta. Konstanta adalah angka yang tidak terkait atau tidak terikat pada suatu variabel tertentu. Yang ketiga adalah koefisien. Koefisien adalah angka yang terkait pada di depan suatu variabel. Contohnya, terdapat fungsi dengan Y sama dengan 5 ditambah 0,8X, sebagaimana Y adalah variabel terikat, 5 adalah konstanta, 0,8 adalah koefisien, X sebagai variabel bebas. Nah, jenis-jenis fungsi terdapat 8, yaitu yang pertama fungsi polinom, yang kedua fungsi kuadrat, yang ketiga fungsi pangkat, yang keempat fungsi logaritmik, yang kelima fungsi linear, yang keenam fungsi berderajat, yang ketujuh fungsi trigonometrik, dan yang kedelapan fungsi hiperbola. Nah, di sini saya akan menyampaikan satu contoh soal fungsi. Sebagaimana dengan soal ini terdapat petakan pada kurva dengan fungsi Y3X ditambah 2X dikurang 1 jika X adalah min 2, min 1, 0, 1, dan 2. Nah, pertama kita lakukan pada X sama dengan minus 2. Y sama dengan 3X ditambah 2X dikurang 1 sama dengan 3. X-nya diganti dengan minus 2 yang menjadi 3 di dalam kurung minus 2 ditambah 2 di dalam kurung minus 2 dikurang 1. 3 dikali minus 2 sama dengan 6 ditambah 2 dikali minus 2 sama dengan minus 4. Minus 6 ditambah minus 4 sama dengan minus 10 dikurang 1. Minus 10 dikurang 1 sama dengan minus 11. Nah, jika terdapat menghasilkan minus 11, maka kita lanjut X sama dengan minus 1. Y sama dengan 3X ditambah 2X kurang 1. Minus 1 dimasukkan ke dalam X menjadi 3 dikali minus 1 ditambah 2 dikali minus 1 dikurang 1 menjadi minus 3 ditambah minus 2 dikurang 1 menjadi minus 5 dikurang minus 1 sama dengan minus 6. Lalu lanjut dengan X sama dengan 0. Y sama dengan 3X ditambah 2X dikurang 1 dimasukkan 0 kepada X menjadi 3 dikali 0 ditambah 2 dikali 0 dikurang 1 menjadi 0 ditambah 0 dikurang 1 sama dengan minus 1. Lanjut pada X sama dengan 1 adalah
dengan Y 3x ditambah 2x dikurang 1. X2 dimasukin ke dalam variabel X menjadi 3 dikali 2 ditambah 2 dikali 2 dikurang 1 menjadi 6 ditambah 4 dikurang 1. 6 ditambah 4 sama dengan 10 dikurang 1 ialah menghasilkan 9. Setelah kita mendapatkan hasil dari X tersebut dan mendapatkan nilai Y, maka kita akan melanjutkan pada petakan pada kurva. Yang mana terdapat pada kurva Y sama dengan terdapat di horizontal dan X dengan terdapat di garis vertikal. Nah, yang untuk pertama dengan X sama dengan minus 2, maka titiknya kita terdapat di sini, dan Y sama dengan minus 11, berarti kita akan menemukan titik di sini. Dan yang kedua, X sama dengan minus 1. Minus 1 dengan Y sama dengan minus 6, berarti X minus 1 terdapat di sini. Yang ketiga, X sama dengan 0 dan Y menghasilkan minus 1 yang terdapat di sini. Yang keempat, X sama dengan 1 menghasilkan Y sama dengan 4 terdapat di sini. Dan yang terakhir, X sama dengan 2 dan menghasilkan Y sama dengan 9 terdapat pada titik di sini.
matematika ekonomi dan bisnis. Jika ada kesalahan dalam kata-kata, mohon dimaafkan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.